Negara-negara netral Perang Dunia II. Pada sore hari tanggal 22 Agustus 1939, 6 diplomat tinggi beserta rombongannya dari 6 negara turun dari pesawat terbang dan kereta api di Brussels. Lalu memasuki mobil sedan yang sudah menunggu untuk dibawa ke Hotel Metropol. Acara ramah tamah dan tugas mereka sangat padat. Malam itu para diplomat akan bertemu pada resepsi yang diadakan Menteri Luar Negeri Belgia Hubert Pirlot di bangsal perjamuan. Hari berikutnya pada pagi maupun malam hari mereka mengadakan sidang kerja di ruang merah Kementerian Luar Negeri yang terkenal. Dan beristirahat hanya untuk menikmati makan siang. Pada sore itu mereka buru-buru kembali ke Metropol untuk mengenakan pakaian resmi dengan selempang diplomatik serta bintang kehormatan guna menghadiri jamuan makan malam kenegaraan yang diadakan Raja Belgia Leopold III di Istana Laeken. Ketika menerima para tamunya, Raja tidak memakai dasi putih melainkan seragam Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Ia beramah tamah selama beberapa menit lalu melangkah ke pengeras suara untuk mengucapkan pesan kepada dunia yang penuh kecemasan. Pesan yang telah dipersiapkan oleh keenam tamunya yang terhormat serta Menteri Luar Negeri Pirlot. Raja Leopold berbicara dalam bahasa Prancis dengan lambat dan hati-hati. Ketidakpercayaan dan kecurigaan ada di mana-mana. Di depan mata kepala kita sendiri, perkemahan bermunculan. Tentara berhimpun dan pertempuran yang mengerikan dipersiapkan. Eropa akan bunuh diri. Dan bahkan negara-negara kecil takut menjadi korban walaupun mereka dengan tegas ingin tetap netral. Leopold berbicara atas nama kelompok persaudaraan 7 bangsa yang dikenal sebagai negara-negara Oslo. Kelompok yang terdiri atas Norwegia, Swedia, Finlandia, Denmark, Belgia, Belanda dan Luxembourg itu tidak terikat oleh suatu perjanjian, perdagangan ataupun kepentingan bersama. Ikatan yang mempersatukan mereka adalah ketakutan. Selama 3 tahun yang penuh ketegangan, para menteri Oslo telah menjelajahi Eropa Utara untuk mencari pandangan yang diharapkan dapat menyelamatkan mereka dari peperangan yang terlihat sedang mendekat. Mereka menamakan pandangan itu kenetralan. Dalam pembicaraan dengan para negarawan Jerman, Prancis dan Inggris, para menteri Oslo menyesalkan persiapan perang Eropa yang semakin terang-terangan. Dan mengimbau agar tak menggunakan kekuatan senjata dalam urusan internasional. Para menteri itu diberitahu oleh pihak Inggris dan Prancis bahwa perdamaian tergantung pada Jerman. Dan oleh pihak Jerman dikatakan perdamaian tergantung Prancis dan Inggris. Mereka segera menyadari bahwa negaranya memainkan peranan yang oleh wartawan Swedia diejek sebagai tamu yang datang tak diundang dan pergi tak diantar. Negara-negara Oslo, yang dinamakan menurut ibu kota Norwegia. Tempat wakil mereka pertama kalinya bersidang pada tahun 1930 tidaklah sendirian dalam mencari kenetralan. Perasaan khawatir yang sama diutarakan di pelbagai ibu kota seluruh Eropa dan hampir seluruh dunia. Tak seorang pun merasa pasti bahwa perisai kenetralan akan melindungi mereka dari badai hebat yang sedang menghimpun kekuatan. Namun bagi banyak negara kenetralan itu adalah satu-satunya perlindungan yang dapat mereka temukan. Paradoks kenetralan menurut sejarawan Roderick Ogley ialah bahwa kendati pun tujuannya menghindari perang, kenetralan hanya dapat dinilai serta dirumuskan dalam kondisi perang yang mengancamnya. Paradoks selanjutnya adalah tidak ada bangsa netral yang terbukti bersih dan tak terpengaruh. Sama halnya dengan negara yang berperang, negara netral dengan berbagai cara menjadi bagian dari Perang Dunia Kedua. Negara-negara itu tidak hanya terlibat dalam bidang ekonomi, ideologi dan politik, tetapi kebanyakan termaktub dalam perencanaan strategi negara yang berperang. Begitu terikat mereka dengan peruntungan. Pihak yang berperang sehingga pengamat yang merunut keruwetan politik negara netral dapat meramalkan arus perang yang berbalik. Walaupun hampir setiap negara di dunia ingin tetap jauh dari perang, di Eropa hanya 6 negara Swiss, Spanyol, Portugal, Swedia, Irlandia dan Turki berhasil muncul tanpa terganggu kenetralannya. Di belahan bumi barat, hanya Argentina yang muncul sebagai negara netral yang gigih. Bentuk kenetralan negara-negara itu dipengaruhi oleh keadaan tempat mereka harus bertahan hidup. Tetapi juga banyak dipengaruhi tradisi selama hampir 500 tahun. Bila orang biasa mengatakan pentingnya memelihara sikap netral, yang dia maksud ialah bahwa Amerika Serikat harus berusaha agar jangan terseret ke dalam perang, kata diplomat Amerika Allen W. Dulles pada tahun 1934.
Sebetulnya kenetralan selalu berarti lebih dari itu terutama karena negara netral harus selamat, baik dalam hal politik maupun ekonomi. Oleh sebab itu, mereka harus meniti jalan yang berbahaya antara keperluan materi mereka dan usaha negara yang berperang untuk menguras sarana perang lawannya. Kenetralan itu sama sekali bukan pilihan sederhana seperti yang dibayangkan oleh orang biasa dalam ucapan Dulles. Kenetralan adalah sekumpulan kompromi yang rentan dan mudah dihancurkan oleh tekanan politik kekuasaan. Negara-negara besar pertama kali memperhatikan masalah pelik itu pada akhir abad ke-15. Dalam seperangkat peraturan maritim yang merumuskan persyaratan supaya kapal negara netral dapat membawa barang melalui blokade perang. Selama 3 abad berikutnya, negara yang menyatakan diri netral dianggap sebagai sekutu yang tidak terikat dan karena berbagai sebab telah memutuskan untuk tidak berperang membantu sahabatnya. Dalam peraturan yang longgar itu sering terjadi negara netral membantu salah satu pihak tanpa dituduh melakukan tindakan yang tidak netral. Pada akhir Perang Napoleon pada awal abad 19, negara-negara besar mendesak agar negara netral tidak memihak sedikit pun. Dan puncaknya adalah serangkaian perjanjian dalam konvensi Den Haag di awal abad ini. Itulah salah satu pegangan hukum negara netral yang dengan kasar dihancurkan tanggal 4 Agustus 1914. Impian yang hancur sewaktu Jerman menghambur melintasi perbatasan Belgia yang netral. Dalam serangan besar pertama Perang Dunia I. Sesudah itu selama 4 tahun yang penuh malapetaka, hak-hak negara netral dilanggar dengan begitu terencana sehingga banyak negarawan mencoret ketentuan berbagai konvensi karena menganggapnya tak bernilai. Ketika Amerika memasuki perang pada tahun 1917, Presiden Woodrow Wilson berterus terang bahwa sikap netral tidak mungkin atau tidak dikehendaki lagi bila menyangkut perdamaian dunia dan kebebasan penduduknya. Dalam masa antara kedua perang, asas sikap netral lagi-lagi disangsikan terutama dalam Liga Bangsa-Bangsa. Segera jelas bahwa tujuan Liga dan negara-negara netral sangat berlainan. Liga menuntut jika terjadi perang, semua anggota harus membantu siapa saja yang dinilai benar dengan aksi militer ataupun sanksi ekonomi. Asas ini segera ditentang oleh Swiss. Liga terpaksa setuju dan menyesuaikan peraturannya demi Swiss. Serbuan Mussolini ke Ethiopia pada musim gugur tahun 1935 dan penempatan militer kembali di daerah Rhein oleh Hitler. 5 bulan kemudian, mempunyai akibat yang fatal baik terhadap konsep netralisme secara menyeluruh dalam Liga maupun terhadap Liga sendiri sebagai perlindungan bagi bangsa netral kecil yang tak berdaya. Agresi fasis dan Nazi begitu terang-terangan, begitu jelas melanggar hukum dan tak bermoral. Sehingga sungguh tidak mungkinlah bangsa yang berpikiran benar akan berdiri di luar gelanggang. Kenetralan sebagai konsep politik pun tamatlah, kata ahli biologi dan pengarang Inggris Julian Huxley. Kini sudah waktunya, lanjut Huxley, negara-negara kecil Eropa harus bertekad menyerahkan hak kenetralan mereka, hak yang paling tinggi. Kenetralan juga merupakan sasaran cemoohan di antara negara-negara agresor. Para sarjana Jerman menyamakan sikap netral dengan kelemahan, dan merasa bangga bahwa konsep itu tak dapat diterjemahkan dengan kata asli Jerman. Sejarawan Jerman Christoph Steding menarik perhatian luas dengan bukunya yang berjudul Reich dan Penyakit Kebudayaan Eropa. Di dalamnya ia merumuskan kenetralan Swiss sebagai penyakit akhlak dengan ciri-ciri lemah kemauannya, mandul dan uzur. Yang sama mencemaskannya bagi negara netral ialah kesadaran bahwa Liga Bangsa-Bangsa merupakan perisai yang sangat lemah. Orang Jerman, yang menarik diri dari Liga pada tahun 1933 dan telah mempersenjatai Rhineland seraya menantang sanksi yang mungkin akan ditimpakan pada mereka, bersikap menghina. Kerudung yang menyembunyikan cacat pada wajah Putri Jenewa dengan kasar telah disibakan, kata seorang pengarang Jerman. Perang meletus pada bulan September 1939. Seminggu sesudah pertemuan negara-negara Oslo. Perang mula-mula hanya melibatkan 4 negara. Jerman, Polandia, Perancis dan Inggris yang disokong persemakmurannya seperti Australia, Kanada, India, Selandia Baru dan Afrika Selatan. Liga Bangsa-Bangsa terbukti tidak berdaya dan perang pun berkecamuk tak terkendali. 2 negara yang akhirnya muncul sebagai yang paling kuat di antara negara yang bermusuhan, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Pada tahun 1939 mengambil posisi netral secara tegas. Presiden Franklin D. Roosevelt meyakinkan rakyat Amerika bahwa ia waspada terhadap mereka yang ingin merusak kenetralan kita. Menteri Luar Negeri Cordell Hill kepada Kongres dengan tegas mengulangi. Negara ini akan selalu menghindari persekutuan yang menjerat. Di Moskow, Menteri Luar Negeri Soviet Vyacheslav Molotov dengan sungguh berkata kepada sidang partai bahwa Uni Soviet adalah negara netral yang tidak tertarik akan perluasan perang. Tentu saja Rusia sedang sibuk memuaskan ambisi penjajahannya sendiri. Pada bulan September tentara Soviet menyerbu bagian timur Polandia untuk ikut serta kaum Nazi menyayat negeri malang itu. Dan 2 bulan kemudian Rusia menyerang Finlandia yang wilayahnya sudah lama mereka dambakan. Soviet maupun Amerika baru benar-benar terlibat setelah negara itu mendapat serangan mendadak. Sejarah tidak akan pernah tahu apa yang terjadi seandainya Hitler tidak mengirimkan kendaraan lapis bajanya untuk menyerang Rusia dan Jepang tidak membom Pearl Harbor. Baik Amerika maupun Soviet tentunya cukup kuat dan dapat mencukupi kebutuhannya sendiri sehingga dapat menjauhkan diri dari perang. Sebaliknya negara netral kecil tidak bebas memilih dan sempit ruang geraknya. Begitu tembak-menembak dimulai, mereka mendapat tekanan kuat dari semua pihak untuk mengubah kenetralannya. Negara pertama yang kehilangan kenetralannya adalah Norwegia. Pada tahun 1939, orang Norwegia sudah hidup damai selama 125 tahun. Kalau ditanya tentang keterlibatannya dengan luar negeri, orang Norwegia suka mengutip pendapat penyair mereka. Politik luar negeri yang terbaik adalah tidak adanya politik luar negeri sama sekali. Sikap ini sebagian diakibatkan oleh alam Norwegia. Negeri yang dingin, bergunung-gunung, terpencil. Dan yang sepertiganya terletak dalam lingkaran kutub utara ini sama sekali tidak dapat memberi makan 3 juta rakyatnya dengan pertanian. Memang, dari tanahnya yang seluas 308.830 km persegi tersebut tidak sampai 3%-nya yang dapat digarap. Akibatnya Norwegia sangat bergantung pada perikanan serta perkapalan dan terpaksa mengimpor sebagian besar kebutuhan pertanian serta industrinya dari negara lain. Inilah keadaan yang membuat ekonomi Norwegia sangat rawan terhadap tekanan-tekanan yang dilancarkan pada masa-masa perang. Karena merasa letaknya jauh dan aman dari pusat-pusat ketegangan di Eropa, Norwegia hampir tidak berusaha meningkatkan pertahanannya pada tahun 30-an yang penuh pergolakan itu. Mereka mengatakan bahwa persenjataan hanya akan membahayakan kenetralan serta menyedot uang dari rencana kesejahteraan sosial dan ekonomi yang sangat penting. Dan siapa yang akan menyerang mereka? Tidak seperti negara Skandinavia lainnya. Norwegia secara tradisi mempunyai hubungan baik dengan Rusia, negara besar pertama yang mengakui kemerdekaan Norwegia ketika negara ini mengakhiri kesatuan politiknya dengan Swedia pada tahun 1905. Mengenai Inggris, kepercayaan Norwegia kepada negara demokrasi sejenisnya itu demikian kuat sehingga Perdana Menteri Norwegia secara tulus mengatakan sebagai dasar politik luar negerinya, "Kami percaya kepada Inggris." Jerman agak diragukan. Tetapi para politikus Norwegia ingat bahwa Angkatan Perang Jerman terbukti tak merupakan ancaman bagi kenetralan Norwegia dalam Perang Dunia Pertama. Lagi pula, banyak orang Norwegia mempunyai hubungan pribadi serta kebudayaan dengan orang Jerman. Pada masa paceklik yang menimpa Jerman, tahun 20-an, ribuan anak Jerman dipungut oleh keluarga Norwegia. Pada tahun 30-an, pertemuan dui kebudayaan yang mengundang orang Norwegia terkemuka, pertemuan Nordik, menjadi populer di Jerman. Sementara guru, aktor, penyanyi dan ilmuwan Jerman terus mengalir ke Norwegia. Jika hubungan baik Norwegia-Jerman yang subur ini belum cukup, masih ada armada Inggris. Selama Inggris menguasai Laut Utara, orang Norwegia tidak dapat membayangkan Jerman akan menyerbu lewat laut. Menjelang Perang Dunia Kedua Norwegia hanya memiliki 13,000 tentara yang kurang perlengkapannya. Angkatan daratnya tidak memiliki tank atau meriam anti-tank dan boleh dikatakan tidak memiliki artileri penangkis udara. Angkatan lautnya terdiri dari beberapa kapal tua yang dirancang untuk pertahanan pantai. Kementerian Perang membanggakan 5 benteng di tempat strategis sepanjang pantai.
Walau hanya sebagian meriam saja yang diawaki dan tidak ada pasukan infanteri yang datang membantu andai musuh mendarat. Yang lebih gawat lagi daripada kekurangan peralatan perang adalah pemikiran staf umum yang tidak sesuai dengan zaman. Kata penglitik sinis, mereka siap menghadapi perang yang telah lewat. Para perencana militer Norwegia tidak melihat bahwa Jerman telah membangun angkatan laut baru yang lebih gesit, dilengkapi dengan kapal selam serta kapal penyerang di permukaan. Dan didukung kekuatan udara yang berpangkalan di darat sehingga membuatnya sangat ampuh dalam operasi pantai. Ketika menaksir daya tahannya terhadap tekanan ekonomi pada masa perang, Norwegia mengabaikan kenyataan bahwa Inggris mungkin memikirkan strategi yang jauh lebih keras daripada blokade atas dasar persetujuan di masa lampau. Blokade yang dipikirkan pada Perang Dunia memungkinkan negara netral mengimpor barang yang disetujui sampai jumlah tertentu, tanpa pengawasan atas apa yang akan dilakukan dengan barang tersebut setelah diterima di negara netral. Akibatnya Inggris pada Perang Dunia Kedua menuntut agar setiap pengapalan ke negara netral disertai sertifikat, istilahnya Naviser yang membuktikan bahwa muatan masih dalam batas kuota serta bagaimana akan digunakan. Beban bukti dengan demikian dialihkan ke negara netral. Sebelum diizinkan melewati blokade sekutu mereka harus mempunyai bukti meyakinkan bahwa suatu muatan tidak akan dipindahkan untuk dikirim ke Jerman.